Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktunya di pagi ini. Saya Sugarman yang hari ini sedang melakukan riset tentang kuasa bahasa dalam wacana sejarah. Penelitian ini berasal dari beberapa hal. Salah satunya adalah masifnya pertarungan wacana dari kelompok Bima dengan kelompok Dompu yang sangat masif hari ini. Ada beberapa hal yang Mada mau konfirmasi terkait dengan kalau bahasa Madara konflik identitas, perdebatan, pertarungan. Dari wacana itu ada yang mengatakan Dompu lebih tua, ada yang mengatakan Bima lebih tua dan lain-lain. Pandangan Bapak tentang pertarungan ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif yang bukan pada misalkan pada sebuah egoisme klan kelompok atau ini saya bisa dikatakan melihat fenomena sejak iklan Dompu itu saya melihatnya itu perlawanan budaya, sebuah perlawanan budaya, di mana kan kita bisa melihat bagaimana hegemoni budaya dan sejarah Bima masuk ke dalam Dompu itu kan. Nah, tapi kalau melihat secara seperti sebenarnya Pak Sudirman secara akademik gitu, pasti akan ada tertata gitu apa yang terjadi dengan itu. Nah, memang inten ini mulainya itu sejak saya melihatnya sejak ada masuk ke perlawanan budaya itu sejak adanya Tamboran yang dunia gitu. Kalau saya mulai menyusurinya di situ gitu. Ini apa yang terjadi antara Bima dan Dompu? Tokoh-tokoh Bima dan Dompu, netizennya gitu kan, saling berargumentasi, saling hingga ke saling menghujat-hujat satu sama lain, itu sangat disayangkan. Nah, dalam perlawanan budaya teman-teman di Dompu itu saya melihat seperti itu betul kan, juga ada konflik budaya juga, saya melihat mereka ini ini menunjukkan sebuah eksistensi, tapi eksistensi ini mereka lebih mengarah ke hal yang yang di luar kaidah. Kan bicara budaya dan sejarah misalnya di grup apa dulu? Sigarda itu dia grup Dompu. Ada lah satu grup yang pernah saya Pak Dompo mungkin pernah saya di mention gitu. Akhirnya saya ikut nimbrung terus men-scroll apa saja yang dibahas. Ternyata memang di situ adalah perlawanan budaya oleh teman-teman Dompo, bagaimana mereka mau menunjukkan eksistensi kembali gitu loh. Oke, saya setuju dengan fleksibel nih, lu Dompu juga akan ada kegiatan ini misalnya, sehingga itu sangat bagus sekali kegiatan budaya berkembang di Dompu, mulai dari waktu lomba-lomba apapun itu sangat baik sekali. Nah, saat yang parahnya itu saat munculnya Mahmudi Bambang mungkin Rimpo. Oke. Yang dapat rekor muri ya. Rekor muri. Nah, di situ akhirnya muncullah klan Bima ini merasa tersaingi dan ambil gitu kan. Hanya dibuat apa kemarin itu sudah oleh Bima langsung membuat hak milik ya. Iya, haki ya. Hakinya orang Bima. Iya.
Dan saya juga melihat bahwa Dompu juga sudah apa ya, dalam tanda petik sudah pasrah karena itu sudah dihakikan oleh orang Bima. Iya, karena udah di apa Iya. jumlah rekor murinya udah terlampaui oleh Bima gitu. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang sia-sia sebenarnya. Hal-hal yang kalau kita melihat ke sisi historisnya, ini kan memang Dompu dan Bima ini sejak anak-anak sengaji bolo itu dalam naskah itu diceritakan memang Tajiranca selagi Romo. Oh dari dulu memang. Dari dulu memang ada anak sengaji bolo itu ada 5 gitu. Oke. Nah anak yang keduanya ini dia membangun klan Dompu, kerajaan Dompu. Oke. Kemudian anak pertama dari sengaji bolo itu dia membangun Bima. Dia bukan membangun menjadi raja Bima. Sebenarnya di situ sudah menurun ke 5 raja. Nah, di situ ada mulai ada. Oh, dari dulu memang Iya, mulai ada. mereka konflik ya. Iya, konflik. Nah, kalau Bang Sam bisa melihat naskah Said Kerajaan Bima pernah. Oke. Nah, di situ tuh ada semiotik yang tersebut dalam cerita kenapa Indra Jamrud dan Indra Kumala ditemukan di Tolcepi gitu. Itu sebenarnya semiotik yang menceritakan bagaimana dulunya Bima Dompu itu tidak ada pisah gitu. Nah setelah ini hubungan Dompu itu sudah renggang itu setelah 1934. Oke. Pasca 1934 di situ banyak, tapi ini bukan sejarahnya, cuman analisis sejarahnya. Oke. Jadi oleh klan Dompu juga saya melihat bahwa mereka ini mengasumsi atau analisa, tapi saya melihatnya asumsi itu bukan analisa gitu. Mereka mengatakan bahwa ada campur tangan Bima untuk Sultan Dompu yang Diasingkan ke Kupang Tajradin gitu ya, kenapa begini. Nah mulai pembahasan itu sehingga setelah Rimpu itu pembahasan itu hanya terjadi gejolak lagi gitu, gejolak dan persepsi salah hiburan boncenita yang tidak beraturan atau tidaknya talu ya. iya talu itu. Akhirnya di situ lah saya melihat ini sudah nggak benar, ini sudah keluar dari koridor Pemahaman sejarah. iya sehingga kan memang ada baiknya ada juga buruknya gitu. Maksud baiknya di situ muncul orang-orang yang ingin cari tahu lewat baca atau apa. Nah muncul tidak baiknya akan dimakan mentah-mentah oleh netizen opini ini gitu, akan diekori gitu, dijejakin oleh generasi. Nah hingga kalau ya bisa menurut saya secara metodologi atau secara akademik Bima ini lebih tua lah, sangat tua sekali dibanding Dompu. Kalau secara akademiknya ini saya juga pernah ditanyakan mengenai simbol Dompu itu, naga itu, saya bilang itu bukan lambangnya Dompu gitu. Secara akademik atau secara literatur itu nggak ada, itu hanya ada di satu website gitu. Website itu pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu siapa adminnya, siapa, pernah saya kirim email untuk konfirmasi, itu belum sampai sekarang belum ada. Karena ditanyakan itu. Oh iya. Kalau pribadi saya mengenai pergumulan Bima Dompu, teman-teman Bima Dompu ini, saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya lebih melihatnya ke outsider. Saya lebih menganalisanya sebagai sebuah itu, entah itu budaya populer atau
biasalah di kayak Arema sama Bonek gitu kan. Padahal sama-sama Jawa ya. Iya, pentas sama-sama Jawa gitu. Saya melihatnya seperti itu, seperti perlawanan budaya gitu, perlawanan budaya antara eksistensi Bima dan eksistensi Dompu. Dan ya memang secara antropologis Bima Romo orang Bima ini memang semua kita ini orang Bima ini memang dari bocor tapi anak kan mental. Benar. Naik ke mental. Padahal itu udah serius itu. Banyak ngomong ya. Iya, banyak ngomong. Nah, ya itu pokoknya aku lihat sedikit masalah tuh. Apalagi di media sosial ya. Iya, apalagi di media sosial gitu. Nah, jadi seperti sampai ke saya juga sangat sayangkan beberapa teman-teman yang paham dengan bagaimana lah seorang intelektual berperilaku. Apalagi Facebook itu kan platform yang sangat terbuka kan. Sosial media sangat terbuka, jadi siapapun bisa akses sampai ke ranah pribadi. Iya, hujat pribadi ya. Pribadi apa itu yang sangat disayangkan. Padahal sebelumnya sejak 2016 mungkin itu saya melihatnya ya bagus saling berargumentasi data, saling pakai data ya. Iya, data. Naskah ini ini cence kira virtual jadi ini bagus nih. Memang harus begitu itu supaya terbentuknya ya. Tapi akhirnya lama-lama sampai ke serang pribadi. Iya. Sudah ke pribadi itu. Oke, baik Bang. Dalam penulisan sejarah itu ada periodisasi waktu atau peristiwa tertentu. Dalam sejarah Bima Dompu, pemahaman Abang terkait dengan periodisasi waktu penulisan sejarah itu seperti apa, Bang? Periodisasi penulisan sejarah ini memang Bima Dompu ya, Bima Dompu pun Sumbawa juga ya. Oke. Itu sentral penulisan itu memang dari Bima. Kita tidak bisa pungkiri. Iya, mungkin memang dari Bima karena pengasipan naskah-naskah itu tuh sangat teraktif di Bima. Bukannya Dompu atau tidak ada, sudah tidak ada ya. Entah pengasipannya kurang rapi apa ini tidak kita ketahui. Nah, tapi periodisasi penulisan sejarah di Bima ini mulai yang sangat bagus itu. Makanya saya kalau dalam buku-buku saya atau dalam artikel saya itu saya sering menggunakan proyek penulisan jurnal itu di tahun 1980 lah. 1997 atau 1979 buku tua lah gitu. Nah, kalau di atas tahun 2000 di atas itu saya tidak menggunakan itu karena sudah masuk ke tafsir ya. Masuk ke penafsiran yang tidak ada dalilnya referensinya tidak tepat ya. Nah, kalau seperti sekarang banyak buku-buku itu beredar, pernah saya baca beberapa buku Bang Ardiansyah tentang Muslimin Hamzah. Oh iya. Bima. Ya, sampai mengarah ke buku paling tua pada ya memang bagus buku itu untuk membuka laksana. Cuman apakah data-data dan referensinya itu sangat kuat ya, mengedukasi apa enggak gitu kan, kuat apa lemah gitu kan. Nah, itu sudah di atasnya tuh sampai sudah saya melihat ya kita tahu lah kualitas akademik teman-teman Dompu. Saya memang bukannya saya merendahkan atau apa ya, enggak. Saya melihat bahwa perkembangan literatur teman-teman mungkin sekarang udah bagus dengan adakan gerakan literasi apa itu ya. Memang agak telat gitu, sangat telat. Benar. Sangat telat gitu. Dibanding Bima, makanya
siapa yang punya Inggris, kata Inggris itu kan, siapa pemenangnya dia yang menguasai sejarah. Benar. Nah akhirnya teman-teman Bima ini lebih dulu Iya. gitu, oleh almarhum Bang Ala, Bang Bang Umari, apa segala muncul para intelektualnya apa dibanding teman-teman di Dompu ini sekarang itu udah saya lihat udah bagus kan dengan munculnya gerakan literasi kayak di Jepang. Gerakan literasi. Baik Bang. Sekarang itu lagi muncul istilah suku Dompu ya. Baik. Kemarin juga ada dibagikan ya, ada Detik Bali itu tulis ada di NTB ini ada suku Sasak, suku Samawa, dan suku Dompu. Suku Bojo. Enggak ditulis Bang. Oh tulis suku Bima gitu. Kayaknya belum, nanti kita bagikan ya media itu. Saya kira kita ada di grup itu Siganda NTB. Oh iya. Akhirnya suku Dompu ini mungkin Mada pernah apa ya? Mada pernah sudah baca kitab Boy ya. Itu 2 kali Mada baca kitab Boy itu semenjak disertasi. Di sana tidak pernah disebut suku Dompu Bang. Satu. Terus yang kedua, di sana juga tidak pernah disebut bahwa Dompu adalah bagian dari suku Bima. Menurut kita itu gimana itu Bang? Gitu ya, kita kalau menurut saya kita kembali dulu ke Bojo ini. Oke. Historisnya. Nah, dulu kan posisi Bojo ini bukan dirasanya seperti saat ini. Oke. Dulu tuh namanya ada satu wilayah itu Saruhu. Saruhu tuh Perado, Medetrado, laki satu wilayah itu. Sangaji Bolo Raja. Sang Bima itu adalah Sangaji Bolo. Nah, letak kerajaan Bima dulu itu di situ itu. Jadi saya Di Sila itu ya. di Bolo lagi yang Di Bolo ya? Ke Bolo. Oke. Masuk ke arah Campat. Oke. Nah, dalam peta pelayaran tahun-tahun abad-abad 15, 16 itu kita dikatakan Jawa kecil. Oke. Jawa kecil. Kenapa Jawa kecil? Setelah saya riset, sebenarnya ini untuk buku saya selanjutnya. Setelah saya riset, ternyata kenapa dinamakan di sana Jawa kecil? Itu nama-nama terdapat nama-nama Jawa gitu. Campa, Monggo, benar. Monggo, Daha. Daha, Lepadi. Itu daerah itu tuh daerah nama-nama Jawa semua. Bolo, Bena, Sandu. Ada Sila itu kan, Sila juga Jawa. Monggo, Iya. tabe kan tabe. Iya. Jadi ya Penamaan itu ya. memang apa namanya kita ini terbagi, Bima ini terbagi oleh garis lintang teluk. Oke. Nah pengaruh lokal seperti pengaruh yang masih mengandung lokal itu tuh di bagian timur. Nah bagian barat ini sudah masuk hegemoni Jawa. Nah mulai dari Batu Pa'a, Soromandi itu sampai lurus Batu Tunti, sampai lurus ke Bena itu tuh kita bisa lihat di peta itu pengaruh. Kita bisa buktinya itu artefak Jawa gitu kan. Nah kalau di sini di timurnya itu artefak yang lokal lagi bener Batu Ruka, di situ ya. Jadi memang historis suku itu mulai dari situ dari Bolo ini satu kesatuan suku Bojo itu. Nah karena kan dalam semua literatur kalau suku itu kan satu bahasa, satu antropologis, satu entitas masyarakat gitu kan. Nah apa yang membedakan sampai ada yang nulis suku Donggo juga kan? Nah, apa yang membedakan bahasa Dompu dengan bahasa Bima gitu? Apa perbedaannya?
ya kalau mungkin dialektika mungkin Oke. ada lah beberapa dari desa-desa ya dialektika. Nah kita harus melihat eksodus besar-besaran itu terjadi tahun 1817 itu. Pada 1817, 1819 pasca Tambora itu eksodus besar-besaran terjadi. Ini masyarakat yang pergi menggarap tanah gitu. Di Dompu ya. Ya, sehingga terbentuklah koloni-koloni Wawonduru. Oke. Sehingga penamaan di Dompu Iya. pun banyak dari pisan. Ya, orang-orang yang asalnya tuh kayak Wawo ini kan asalnya dari Wawo, Simpasai, Simpasai, Kandang. Gitu. Nama-nama di Dompu itu tinggal yang mungkin asli itu dia sana Bali 1 namanya Behu gak memotong. Itu kan asli memang nama-nama. Kalau di mau wilayah memang Ranggo itu asli, kalau mau melihat iya. entitas asli Dompu itu Jauh. Lepadi mulai ke Ekelet Iya. di sana. Benar. Karena yang Dompu sekarang ini Dompu yang dibuat oleh orang-orang Bima yang imigrasi itu. Benar. Tuh. Sepakat itu Bang. Yang imigrasi itu awalnya oleh masyarakat Dompu itu mulai Iya, dari Oko, iya. Ramapura sampai Saneo, Pajo. Itu Iya kan kan? daerah-daerah Iya. imigrasi semua itu. Imigrasi oleh orang-orang Donggo ini. Iya. Kemana-mana kan kalau bisa laut di Saneo. Ya warung atau Donggo gitu. Iya. Ini yang menarik mungkin Bang. Dalam penulisan sejarah ini. Menurut pemahaman Abang sebagai pegiat sejarah ini, dalam penulisan sejarah Bima dan Dompu, adakah aspek-aspek tertentu yang diabaikan atau yang disoroti? Ada banyak itu. Yang saya Oke. kalau yang pandangan saya aspek-aspeknya itu seperti ini ya, referensi. Pertama referensi itu penulisan tidak menggunakan metodologi yang tepat. Penulisan sekarang ini ya. Nah yang kedua misalnya dalam satu buku itu membahas paling banyak tuh membahas hegemoni gitu, isinya Roybeki ya. Yang paling banyak itu membahas itu. Nah akhirnya di Dompu ini muncullah secara sentimen lah. Oke. Sentimen itu akhirnya muncul sentimen bicara seperti penulisan buku apa ya Ibu Dau itu buku Ibu Dau yang SKD, apa itu Kita Pelajaran Dompu. Kita Pelajaran Dompu itu saya itu kan buku dari Pak Saleh Iya, saya Pak. pernah membaca Dari buku Bunda bapaknya. lama ya, Bunda lama Dari buku mesin bapaknya ya? iya, Bunda lama mesin tip di rumahnya Pak Alan dulu. Saya lihat, saya baca itu ya memang pembahasan oleh orang-orang lama itu ya dia bukukan. Cuman kan perlu ada referensi yang tepat gitu untuk kita semuanya dalam buku yang kalau ini kan istilah buku kosong mungkin ya, buku kosong. Nah perlu ada pembuktian ilmiahnya gitu. Pembuktian ilmiahnya itu bagaimana bisa terjadinya ini kan itu perlu pembuktian itu. Nah itulah kala-kala teman yang di sini terlalu banyak dengan diri, yang di sini terlalu sentimen akhirnya. Oke. Ini tadi ya. Rinti tadi enak, rinti tanah. Benar. Gara-gara termakan oleh Oke. ini gitu. Saya lihat di situ. Daerah Bojo terlena dan bahkan Iya. tersanjung ya Iya. dengan hal-hal yang pernah ada. Orang lain, daerah lain mungkin sentimen atau apa. Ada sih perbedaan Bang sejarah Bima dan Dompu ini? Kalau perbedaannya sejarah Bima dan Dompu, kalau perbedaan awal-awal munculnya memang sama gitu. Malahan di manuskrip Bima lah yang menulis terbentuknya kerajaan Dompu ini. Oke. Nah, mungkin perbedaan masuk ke abad-abad akhir abad 17 mungkin perbedaan. Mulai muncul ya. Yang mulai muncul perbedaan. Tapi seperti contoh kejadian pembunuhan waktu Dompu, Oke. dalam naskah atau referensi itu maka baik itu dibunuh oleh Sultan Bima, bibinya
Bima Jamaluddin. Nah jadi perbedaan-perbedaannya sebenarnya perbedaan yang sangat bagus untuk para penulis sejarah ini untuk menganalisanya, untuk beradu data atau apa gitu. Jangan sampai muncul subjektivitas ya. iya betul. Jangan sampai muncul demikian itu. Nah, hanya perbedaan-perbedaan itu mulai menggeser awal-awalnya ini penulisan awal sejarah itu hanya menggeser. Yang awalnya merapat hanya lama-lama itu hanya hilang. Maksudnya kan lele simbojo, Tuki dompo. Ya, itu metaforis ya. ya. Metaforis ya betul. Nah, metaforis itu menurut abang kapan itu dibuat? Itu oleh orang-orang yang angkatan tahun 80-an itu. Seperti ini. Nah, seperti yang tinggal almarhum yang beliau kuburannya di Jogja apa kata teman sih dia kuburnya di Jogja ya. Yang menulis Awam Busuwaru Oke. Nah, itu kan hanya cerita rakyat dalam bukunya tesis beliau itu yang beliau banyak menulis sama tentang asal usul Dompu. Saya pernah baca jurnalnya ya. Yang keluarnya tahun 92 atau 93 ya. Nah, beliau menulis asal usul Dompu sehingga Dari Sumatera ya. iya Dewa Petula itu gitu asal usul Dompu. Nah, tapi setelah saya menganalisisnya kayaknya itu hanya sebuah cerita rakyat gitu. Oke. Sebuah cerita rakyat yang yang hanya mungkin untuk sebuah sastra lah. Oke, sastra lisan ya. Kepentingan sastra lisan, tapi sebuah sastra. Ya. Intens sekali beliau menulis. Di situ juga lah muncul perbedaan. Benar-benar. Iya. Mereka kan pernah lihat juga kan di kitab Bo asal usul Bima menurut versi mitologinya berasal dari naga. Ini tuh bang ya, mohon diluruskan bang. Mada hanya sekadar membaca buku-buku ini karena bukan orang sejarah. Terus dari sisi sejarahnya berasal dari Sang Bima. Kalau Dompu dalam buku SKD itu menulisnya berasal dari Sumatera, ya, yang melahirkan apa tadi? Patula itu ya. Nah itu. Tulang bawang dari Sumatera ya. Nah, nggak harus sudah Dompu, bojol Dompu kalau dilihat dari itu. Mereka berasal dari dua darah yang berbeda. Itu versi orang-orang Dompu. Makanya aku mau konfirmasi orang gimana versinya orang Bima nih. Menurut kita bang gimana itu? Kalau menurut pandangan saya, kayaknya versi itu tuh ya memang hal yang wajar saja. Oke. Ini pendekatan akademis ya. Tapi di satu sisi, yang dalam metodologi sejarah itu apa yang harus kita percaya? Apakah sastra lisan atau naskah gitu? Naskah lama itu gitu. Nah kan dalam daftar pustaka kan tidak harus menuliskan, ya boleh ada informasi terus dari suara itu kan. Jadi metodologinya harus pakai naskah gitu. Naskah secara akademiknya harus begitu gitu. Kalau kita berbicara mengenai sejarah ya gitu. Terus soal disamakan dengan yang barusan apa namanya? Asal usul yang asal usul yang berbeda gitu. Nah kalau bapak itu saya ada di komputer kan PDF beliau gitu. PDF beliau. Saya melihatnya di SKD itu bang. Bukan. Yang pertama yang menulis itu tuh bukan SKD tapi bapak almarhum yang Bapak Israel itu ya? Bukan. Yang menulis buku apa? Yang menulis buku Suwaru. Oke. Yang
menulis beliau di orang Dompu, temannya Pak Helios sekali. Tapi tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Nah, kalau melihat asal usul dari mitologi, melihat itu tuh kita tidak harus, kalau dalam sastra ya, kita tidak harus melihatnya sebagai sebuah apa ya? Oh si Yimbi ini gitu, Yimbi malah naga. Ya mungkin itu ada. Kalau sastra ya nggak apa-apa itu melihat itu. Yes, kalau sastra memang itu ada karya sastra. Iya, karya sastra. Itu ada karya sastra. Nah kalau untuk historisnya mungkin lebih banyak ke penafsiran ya, atau kita melihatnya semiotika gitu. Nah, kalau saya melihat bahwa naga, asal usul naga, apa itu adalah sebuah apa namanya semiotik gitu. Naskah itu naskah Said Kerajaan Bima asal usul. Cerita asal bangsa jin itu, cerita asal bangsa CAB. Nah, sebenarnya naskah itu hebatnya orang-orang dulu itu, para juru dulu itu gabungan dari semua cerita itu. Karena nakis Cerita tutur ya. Cerita tutur. Karena nakis kenapa muncul naskah bahwa Sang Bima, Raja-Raja Bima keturunan dari hewan-hewan jin dan dewa-dewa. Karena dulu waktu era Sultan Hasanuddin, Manggarai kan data masuk hegemoni Goa. Nah dulu kan raja-raja kerajaan-kerajaan besar kan masuknya tuh harus dengan hegemoni silsilah dimanapun. Mereka harus keesentasan silsilah ya. Benar ya, keesentasan. Dimana mulai dari Inggris, dia Jerman harus keesentasan. Malah keturunan Latot, Son Odysseus, Nam Jauh, keturunan Zeus, gitu loh. Itu tuh semua hegemoni istana gitu. Benar. Bagaimana masuk ke masyarakat. Benar. Nah, supaya diagung-agungkan. Iya, supaya diagung-agungkan gitu. Nah, kemudian karena Makassar ini sudah menghegemoni upeti-upeti turut para dalu Makassar, Manggarai ya, orang Canding Bojo. Mereka lebih percaya ke Raja Tumanurung gitu. Keturunan Tumanurung kan orang langit kan. Tumanurung ini raja-raja Goa kan. Wah, ini keturunan orang-orang langit ini kita harus hormat ya. harus tunduk gitu. Nah, Bima memang dalam masa ini Bima itu mengalami ini pergolakan dengan Goa gara-gara Manggarai itu. Suatu saat ada seorang dalang tapi Melayu, namanya Bisa Mata, tapi Bisa Mata itu hanya julukan. Bisa Mata itu kan artinya penulis ya. Bisa Mata. Nah dipanggil oleh Sultan Hasanuddin karena dia luas ya cerita mulai dari Dewa Ruci, Sang Bima, Julkarnain, Aun Caw, Mi Hafaz, Raab sih ini Mahabharata, Ramayana, Aun Caw ini. Lalu penutur sih ini, iya penutur. Nah panggil lagi istana untuk memodifikasi silsilah raja-raja Bima kayak gitu. Bagaimana caranya bisa mengalahkan hegemoni Tumanurung gitu. Supaya sama high class ya. Supaya saya high. Nah akhirnya dibuatlah Janmanjan yang pertama itu. Janmanjan, jin pertama yang diciptakan oleh Allah, Janmanjan. Itu jin loh, bukan orang langit yang tidak jelas gitu. Sampai ke Gatot Kaca keturunan Iya, anaknya Bima ya dalam film. Iya, Gatot Kaca. Dalam film Mahabharata itu ya. Iya, sampai ke raja pertama Sang Bima. Sampai Muhammad Salahuddin itu sampai ke Muhammad Hasanuddin itu gitu. Nah makanya kalau silsilah salinan kan tiap-tiap itu ditambah. Tiap misal Sultan berdasarkan kepentingan bang ya. Iya kepentingan itu adalah hegemoni gitu. Sekarang masalah bahasa kan ya. Sebentar sebelum ke bahasa. Tahun 2000 kata Bang Ardiansa itu 2010. Tapi yang mata baca ada di tagline Sesambo. Peraturan Gubernur ya tahun 2019 tentang program strategis daerah
ada NTB tahun 2019-2024. Iya. Tagline Sasambo ini yang mungkin menurut Mata cikal bakal padanya tambah panas ya pertarungan wacana ini. Ada Sasak sama Bojo. Iya. Menurut kita gimana ini, Bang? Terhadap kebijakan ini? Kalau menurut saya kebijakan ini kan salah satu program yang sukses ya, bisa dibilang yang mengangkat Budaya-budaya. budaya dan tekstil. Ini kan lebih mengarah ke tekstil gitu, kalau mau lebih mengarah ke bisnis kalau saya melihatnya. Dulu perancang ya, tahu siapa perancang Sasambo ini? Perancang Sasambo Pati Dwansa calon Bupati Dompu ini waktu Oke. beliau di Papedang tuh, Oke, Pak Beda. Badrun Munir sama siapa ya, lupa saya. Banyaklah tim ahli yang itu dengan akademisi orang. Nah, kalau itu memang kalau bicara yang sampai kenapa Dompu tidak dikatakan, karena itu kan sudah dilalui kajian-kajian yang Ya. serius, Kajian ilmiah, benar. kajian-kajian ilmiah. Nah, Sasak, kenapa Sasak? Ini Sasak yang mana? Kalau mau Mataram itu menghegemoni dirinya juga, kalau mau Lombok Timur sendiri juga, Lombok Barat sendiri juga. Kan beda-beda suku kan? Iya, kan mereka beda-beda klan kan gitu, tapi mereka masih membawa satu nama suku gitu. Ya, suku Sasak itu ya. Kemudian Samawa kan sudah ada Taliwang, KSB. Kenapa mereka? Nah, kemudian masuk Tandai Akib yang mempermasalahkan Oh itu. iya, benar. Mempermasalahkan itu. Padahal itu sudah sangat bagus sekali rancangan Sasambo itu. Mungkin presentasinya itu sangat naik. Apalagi di tekstil, saya pernah baca jurnal LPJ-nya tuh yang orang waktu di kampung media dulu. Nah, memang bisa dikatakan di hal-hal kenapa bisa Dompu dan Bima ini ada pergumulan konspirasi atau tapi Watija menggah itu jauh nih gitu. Iya, hanya perannya perdebatan Iya, apa ya? perdebatan pemikiran. Perdebatan pikiran. Gitu. Nah, ini yang Mada mau lihat itu. Pikiran-pikiran orang Dompu, pikiran-pikiran orang Bima, itu yang Mada analisis, Iya. Bang. Hadirnya Mada di Tado sebagai yang Mada pilih sebagai informan, ya hanya berbagi cerita terus mengkonfirmasi pengetahuan itu tentang sejarah Bima dan Dompu untuk memperkuat data yang Mada analisis. Ini Bang yang mungkin yang penting bahasa Bima ini kan sebagai bahasa ibu kita Bang. Yes. Dalam level kebijakan bahasa Bima ini apakah sudah ditetapkan sebagai bahasa ibu menurut kita? Arab betul. Bahasa Bima kayak saya belum dengar ditetapkan, tapi bisa dikatakan itu bahasa ibu. Benar pasti yakin itu, tapi ditetapkan dalam level kebijakan. Iya, saya belum dengar. Jadi mungkin bahan disertasi Mada ini kan masukan juga buat pemerintah. Oh iya bagus itu, iya. Nah, ini kan kuliah di Jawa Bang ya. Misalnya bahasa Jawa misalnya itu Sudah ditetapkan. tetapkan sebagai bahasa ibu Bang. Bukan hanya sekadar pengakuan menilai ibu. Iya memang bahasa ibu ya oke. Iya, Tapi sudah ditetapkan nggak oleh Perda ini? Secara Iya, akademik. secara ini sudah ditetapkan nggak? Iya. Kan menurut kita kan belum nih. Setahu saya belum. Oke. Mata juga konfirmasi juga kemarin belum juga. Wah. Aneh juga bagian daya yang selama ini mengaku bahwa bahasa Pojo loh kan ini. Tapi kan belum ditetapkan lewat level kebijakan kan. Iya. Kita ke Jawa, kita ke Bugis, mereka sudah ditetapkan itu sebagai bahasa ibu level kebijakan. Ini juga mungkin masukan buat kita Bang, termasuk Abang yang konsen di bidang ini, sampaikan itu. Iya betul. Sehingga nanti manfaat penelitian Mata ini langsung ke situ juga. Betul. Bagus loh. Memang inilah guna-guna yang Iya. akademik sironya. Betul. Kalau memang nanti punya Iya Bang, mata dikuti masa coba tahun lagi kan. pemerintah pangan, Iya. sekarang Iya. Kalau klaim sudah Dompu mungkin bahasa Dompu kan masih dalam tanda tanya ya. Mumpama ada bahasa Bojo yang sudah lama kita pakai. Iya. Tiara. Kan dosen Mata pembimbing Mata bertanya begini, latar belakang itu masukan.
aturan tentang itu. Oh. Salah satunya tentang penetapan bahasa Bima sebagai bahasa ibu. Ya, aku udah tahu mantap. Enggak mantap kan di biasalah bahasa basi di pengantar. Bahasa Bima itu sebagai bahasa ibu. Iya. Ini episode pembimbing kan diperkuat dengan referensi Iya. perdana atau Iya, apa betul. gitu. Penetapan Lupa bahasa saya. Tapi kaki kan. Iya, iya. Oh, masukan benar ya. Ah, iya. Pak. Makanya saya lagi tadi tapi Nah, kebetulan kita tadi juga kita ya. ya, di dalam budaya itu kan ada bahasa, Bang. Dalam prakteknya nanti Oke. bisa diusulkan dulu. Baik, itu aja mungkin Bang sekilas wawancara singkat dari Madam. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon petunjuk nanti. Madam misalnya kekurangan data, Madam bisa bertemu dengan kita lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.